di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat narasumber kita dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, karena berkat atas limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini, bertemu secara virtual dalam acara knowledge sharing dengan tema mengenal lebih akrab SPT tahunan. Baik, untuk berkahnya acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak keynote speech dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekaligus membuka secara resmi acara knowledge sharing pada hari ini. Kepada Bapak Wahyudin kami persilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Kepala BPS Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah bergabung dalam Zoom kita pada siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Kabak Umum dan Koordinator Fungsi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak narasumber dari Kanwil DJPB Nusa Tenggara Barat, dari Kanwil DJP ya, DJP Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara ya, Ibu narasumber dari KPP Pratama Mataram Timur yang saya hormati pula, teman-teman sekalian, pejabat fungsional lingkup BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, serta seluruh peserta knowledge sharing pada siang hari ini yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai pula. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa mengikuti
kegiatan knowledge sharing yang biasa kita laksanakan setiap minggu, yang mana pada siang hari ini kita mengambil tema mengenal lebih dekat dengan SPT tahunan. Salam beriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemerintah mengharuskan pada seluruh wajib pajak, termasuk semua kita yang ada di sini, untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak yang atau biasa kita kenal dengan nama SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya SPT yang kita laporkan ini adalah SPT tahunan, yaitu tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022 ini. Tujuan dari atau fungsi dari pelaporan ini adalah itu melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan melalui pemotongan penghasilan kita dalam jangka waktu 1 tahun. Dan ini tentunya yakin kita teman-teman khususnya di BPS Provinsi NTB sudah mendapatkan berapa besar potongan-potongan pajak dari gaji kita, dari penghasilan kita selama 1 tahun yang lalu. Dan kemudian nantinya potongan-potongan itu yang kita masukkan di dalam pelaporan kita di dalam SPT tahunan ini. Kemudian melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama kita. Ini juga bagian dari yang kita harus laporkan. Dan ini ada ke depan akan dikaitkan dengan LHKPN atau LHK ASN. Jadi nanti ketika kita melaporkan LHK ASN, harta kekayaan kita yang ada dalam situ akan link dengan SPT yang kita buat. Ini juga mudah-mudahan ya, karena waktu tahun lalu kita mengisi ini juga disampaikan seperti itu, ya nggak tahu tahun ini apa memang sudah seperti itu juga, sehingga nanti agak gampang ketika kita mengisi harta benda kita yang kita miliki. Kemudian melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk di dalam kategori objek pajak maupun objek bukan pajak. Nah, tentunya ini juga bagian-bagian yang harus kita sampaikan ketika kita melaporkan SPT tahunan ini. Sesuai dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi BPS tentang penguatan akuntabilitas kinerja yang mengedepankan transparansi aparatur yang termasuk di dalamnya itu kewajiban kita melaporkan harta dan penghasilan yang diterima sebagai ASN BPS maupun di luar penghasilan dan sebagai ASN. Pelaporan ini tidak hanya dalam bentuk SPT tahunan, namun juga dalam bentuk LHK ASN sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan maupun LHKPN. Pelaporan yang dilakukan tentunya harus tepat waktu, jujur dan objektif, menandakan transparansi aparatur yang berdampak pada kapabilitas kinerja reformasi birokrasi BPS. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Dalam pelaporan kita sebagai ASN, kita harus melaporkan namanya setiap tahun LHK ASN. Dan dari evaluasi yang sudah kita lihat bahwa masih banyak yang belum mengisi LHK ASN. Batas waktunya adalah sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2022 ini. Hal yang sama juga dengan pengisian SPT. Batas waktunya adalah 31 Maret tahun 2022. Demikian juga LHKPN gitu. Itu juga masih ada yang belum mengisi. Insan BPS, kita selaku insan BPS harus taat pada peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk taat pada pengenaan pajak, sehingga wajib melaporkan SPT tahunan. Pada saat ini kita berkesempatan mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat, atau lebih akrab mengenai SPT tahunan,
langsung dari perwakilan KPP Pratama Mataram Timur. Ya, kebetulan kita bisa dengan Mataram Timur sekaligus berkesempatan untuk didampingi dalam pengisian SPT tahunan. Nah, nanti pada saat ini juga teman-teman berkesempatan untuk mengisi sekaligus SPT tahunan yang nantinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa belangko yang harus kita isi sesuai dengan kaitan dengan kita semua. Sehingga apa yang kita laporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kendala yang selama ini kita hadapi dalam pengisian SPT tahunan dapat terpecahkan. Karena memang dalam kesempatan ini kita mengundang narasumber dari kantor wilayah Dirjen Pajak ya, dan juga dari KPP Pratama Mataram Timur. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, terkait dengan pengisian SPT tahunan dan juga LHKSN dan LHKPN, itu kita sudah harus di BPS ini melaporkan secara atau mencapai 100%. Tidak ada satu orang pun yang tidak melaporkan. Ini harapan kita semua, sehingga saya himbau kepada seluruh jajaran BPS yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bisa mengisi SPT tahunan, mengisi LHK ASN dan juga LHKPN secara 100%. Dan itu sudah menjadi kontrak kerja kita atau menjadi penetapan kinerja yang sudah ditetapkan pada beberapa waktu yang lalu. Termasuk di kabupaten kota sudah menandatangani PK atau perjanjian kinerja tahun 2022. Salah satu di antaranya adalah pengisian LHKSN dan LHKPN serta SPT tahunan ini 100%. Nah, jangan ada lagi nanti teman-teman yang belum mengisi sampai batas waktu yang ditetapkan tanggal 31 Maret tahun 2022 ini. Bahkan kita sekarang masih dalam bulan Februari, kita sudah mengundang narasumber dari KPP Pratama untuk kita sama-sama mengisi. Dan kita berharap setelah ini nanti selesai, sebagian besar kita sudah mengisi. Ya, nanti yang lainnya menyusul dan tentunya tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, teman-teman sekalian yang sudah mempersiapkan acara ini atau mempersiapkan knowledge sharing ini dengan baik, dan juga kepada para narasumber, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber pada kegiatan kita pada siang hari ini. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, knowledge sharing yang kita laksanakan di hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 ini dengan tema mengenal lebih akrab SPT tahunan secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dibuka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin atas sambutannya yang tentunya memberikan kita semangat ya untuk mengikuti knowledge sharing pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan foto bersama secara virtual. Untuk para hadirin yang masih belum menyalakan videonya, mohon berkenan paling cantik, yang paling ganteng, walaupun dibalik masker ya. Baik, mungkin untuk tampilan layar yang pertama, 1, 2, 3. Tampilan layar yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya yang ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu.
Saya rasa sudah tidak sabar ya untuk kita memasuki sesi yang paling inti, yaitu paparan mengenai SPT tahunan agar kita dapat mengenal lebih akrab apa sih SPT tahunan tersebut. Nah, paparan ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ruswanto dari Kanwil DJP Nusa Tenggara dan Ibu Baik Selena Amanda dari KPP Pratama Mataram Timur. Terima kasih sudah berkenan hadir dan membagi pengetahuannya kepada kami. Untuk sesi paparan selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita yaitu Hernanto Adwi Luvito. Nah, kita langsung saja menuju sesi selanjutnya. Kepada Bapak Moderator, pada Vito, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan khususnya narasumber yang telah menyempatkan hadir untuk dalam kegiatan sharing hari ini. Saya Vito dari BPS Lombok Barat yang akan memandu sesi sharing dan diskusi siang ini. Baik, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya wajib pajak itu tidak terkecuali para ASN diharuskan untuk menyampaikan SPT tahunan dengan lengkap dan tepat waktu. Mungkin selama ini yang kita perhatikan adalah mengisi SPT hingga berstatus nihil ya. Nah, tapi apakah isian yang kita sampaikan itu sudah lengkap dan benar? Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengisi SPT tahunan? Nah, itu semua akan dibahas dalam sesi ini tentunya oleh ahlinya langsung. Namun selain itu, di sesi ini juga kita akan mendengarkan mengenai program pengungkapan sukarela. Nah, mungkin ini kita perlu tanyakan nanti ya, apakah ini mirip dengan teks amnesti yang ada sebelumnya atau bagaimana? Nah, ini nanti akan dijelaskan juga oleh para narasumber. Baik, di sesi ini telah hadir 2 narasumber seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Baik Selena Amanda. Ibu Selena Amanda merupakan penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Selamat siang, Bu Selena Amanda. Apa kabar, Bu? Selamat siang, alhamdulillah baik. Oke. Baik, Ibu Selena Amanda ini nanti akan menyampaikan hak dan kewajiban wajib pajak serta membimbing kita mengenai tata cara pengisian SPT tahunan. Ya, Nah, sebelum kita masuk ke materi Ibu Selena Amanda, izinkan saya juga untuk menyapa narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ruswanto, yang merupakan penyuluh pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Selamat siang, Pak Ruswanto. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mas. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke. Nanti Pak Ruswanto akan menjelaskan mengenai program pengungkapan sukarela yang saat ini ternyata sudah berjalan. Baik teman-teman, sharing ini akan dimulai dengan pemaparan kedua narasumber terlebih dahulu, sekitar 20 menit untuk masing-masing sesinya. Lalu kemudian kita akan masuk ke sesi diskusi tanya-jawab beserta mungkin nanti langsung uji coba simulasi ini ya, pengisian SPT tahunan. Untuk teman-teman yang nanti mungkin punya pertanyaan, itu nanti bisa langsung disampaikan di fitur chat, atau ketika ingin bertanya langsung, nanti bisa menggunakan fitur raise hand pada saat sesi diskusi tanya-jawab telah dibuka. Baik, kita mulai sesi yang pertama, pemaparan oleh Ibu Baik Selena Amanda mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pengisian SPT tahunan. Kepada Ibu Selena Amanda, waktu kami persilakan. baik, terima kasih kepada Mas Vito sebagai moderator. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Apakah di layarnya Bapak Ibu sudah muncul slide yang saya tampilkan? Sudah, Mbak. Ya, Terlihat, Mbak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, peserta untuk kelas pajak pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manda, salah satu penyuluh di KPP Pratama Mataram Timur. Pada siang hari ini akan menyampaikan tentang SPT tahunan PPH
1770S, 1770SS, dan 1770. Nah, di sini juga kita akan sekalian praktek langsung ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah share juga Evin beberapa Evin untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan NPWP-nya, nanti bisa sekalian praktek untuk login ke DJP online-nya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Yang pertama tentang definisi wajib pajak. Nah, seperti kita tahu, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, apa aja kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu? Jadi ada 4 kewajiban ya Bapak Ibu. Yang pertama itu mendaftarkan NPWP jika sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Yang kedua menghitung pajak yang harus dibayar, membayarnya ke bank atau kantor pos, dan melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam SPT masa dan tahunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, SPT itu apa? Atau surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPh. Objek pajak PPh bukan objek pajak PPh harta dan kewajiban. Jadi SPT ini adalah sarana kita untuk melaporkan dari penghasilan kita itu. Nah, di sini ada 3 jenis ya Bapak Ibu SPT untuk orang pribadi. Jadi di sini kita akan membahas untuk SPT orang pribadi saja, yaitu ada 1770, 1770S, dan 1770SS. Nah, perbedaannya adalah untuk 1770 itu apabila Bapak Ibu mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi selain misalkan Bapak Ibu pegawai negeri atau pegawai swasta, tapi Bapak Ibu juga punya usaha di samping itu, maka SPT yang digunakan adalah 1770. Untuk yang 1770S, apabila Bapak Ibu punya penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja yang penghasilannya itu di atas 60 juta dalam 1 tahun. Nah, itu menggunakan formulir yang 1770S. Dan untuk yang 1770SS, untuk Bapak Ibu yang punya penghasilan dari satu pemberi kerja yang di bawah 60 juta atau penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Nah, formulir SPT tahunan itu kita bisa peroleh dari diunduh di website www.pajak.go.id, bisa diambil juga di KPP atau KP2KP terdekat, atau kalau misalkan Bapak Ibu ketemu pojok pajak atau mobil pajak keliling, di situ juga bisa dimintakan formulirnya. Maaf Bu Manda, ini potong ya. Slide-nya belum jalan, Bu. Oh, belum jalan? Iya. Sebentar. Ini tadi ada dia. Atau mungkin dibantu teman-teman.
Oke, sudah terlihat Bu Manda. Apabila SPT-nya tidak ditandatangani, maka SPT-nya itu dianggap tidak disampaikan. Lalu yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT-nya menyatakan lebih bayar dan disampaikan lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir, apabila SPT-nya disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, Bapak Ibu, pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2021 ini wajib pajak orang pribadi paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret 2022. Cuman untuk lebih amannya itu sebelum tanggal 31 Maret itu udah dilaporkan atau di awal Maret ini paling nggak semua udah melaporkan SPT tahunannya karena takutnya nanti aplikasinya itu down atau servernya itu down karena banyak yang mengakses pada akhir-akhir pelaporan. Nah, dendanya apabila terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan itu adalah Rp100.000. Jadi Bapak Ibu kalau bisa di reminder juga ke teman-temannya supaya laporinnya sebelum bulan Maret itu udah selesai semua, seperti itu. Next, nah kita lapor SPT tahunan sekarang sudah lebih mudah dan cepat dengan memakai e-filing. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan melalui HP atau lewat laptop atau lewat PC di kantor. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak, sudah bisa lapor SPT tahunannya. Nah, apa itu e-filing? E-filing itu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP www.pajak.go.id atau di aplikasi ASP Application Service Provider atau penyedia jasa aplikasi. Nah, kenapa kita harus e-filing? Karena yang pertama sekarang udah bukan zamannya lagi kita pakai kertas ngisi SPT terus datang ke kantor pajak ngantri lama, belum tentu juga dapat antrian kayak gitu kan. Jadi sekarang kita lapor aja lewat e-filing di DJP online, kita bisa lapor di mana aja, kapan aja, 24 jam bisa lapor kayak gitu. Nah, sebelum kita lapor SPT online, Bapak Ibu harus nyiapin 3 hal ini ya. Yang pertama, kita siapin dulu NPWP-nya. Terus kalau misalkan udah punya e-fin, disiapkan juga e-fin-nya. Dan yang ketiga, sudah pernah login di akun DJP online. Jadi udah tahu password DJP online-nya. Next, nah kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum punya e-fin atau belum aktivasi e-fin, Bapak Ibu bisa datang ke kantor pajak untuk aktivasi e-fin atau misalnya mau males datang rame misalnya, bisa juga lewat email. Di email kami ada di kpp.914@pajak.go.id, nanti di situ di email data-datanya untuk diaktifasi e-fin. Atau juga bisa hubungi ke Krim Pajak 1500-200. Nah, sebelum pengisian SPT, Bapak Ibu siapkan dokumen-dokumen ini ya. Yang pertama itu ada bukti pemotongan pajak, itu bisa dimintakan ke bendahara. Terus yang kedua, daftar penghasilannya yang lain, selain misalnya penghasilan dari gaji, misalnya ada penghasilan dari yang lain, itu disiapkan juga. Terus yang ketiga, daftar harta sama utangnya. Nah, itu list hartanya apa aja, terus daftar hutangnya, pinjamannya di mana, itu di list juga, sama kartu keluarga. Jadi ada daftar tanggungan keluarga di sini yang diisi, terus bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain, dan dokumen terkait lainnya. Nah, ini tampilan dari DJP online-nya ya Bapak Ibu. Jadi itu ada e-filing sama e-form. Nah, itu tampilannya di HP sama di PC. Kurang lebih sama. Ini panduan daftar untuk akun DJP online. Di websitenya di djponline.pajak.go.id. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah sama sekali login ke DJP online atau baru aktivasi e-fin, nanti yang dipilih tuh belum registrasi. Jadi di situ kita daftar dulu, baru bisa login ke DJP online-nya.
Nah, di situ nanti diminta nomor NPWP, nomor EVIN, sama memasukkan kode keamanan. Baru klik submit. Nanti dicek di emailnya, diklik link aktivasinya, habis itu Bapak Ibu udah bisa login ke DJP online-nya. Nah, sekarang kita mau simulasi pengisiannya. Saya contohin aja untuk 1770 SS saja ya Bapak Ibu di sini. Untuk yang penghasilannya seperti yang saya jelaskan tadi di bawah 60 juta dalam 1 tahun. Misalnya nih ada bukti potong udah dikasih dari tempat bendaharanya, dikasih bukti pemotongan, terus penghasilannya dicek, penghasilan brutonya berapa setahun. Oh, ternyata di bawah 60 juta. Berarti kalau di bawah 60 juta kita pakai e-filing yang 1770 SS. Nah, kita login dulu ke DJP online. Kalau misalnya sudah login, kalau misalkan sudah, kita klik yang lapor. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin bisa langsung praktek ya. Kalau misalnya udah punya bukti pemotongannya, disiapkan, terus sama-sama dibuka DJP online-nya, lalu kita klik lapor. Nah, kita pilih yang e-filing. Ini untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita pilih yang buat SPT. Nah, di sini ada panduannya, apakah Bapak Ibu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau misalnya tidak, dipilih tidak. Terus apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta. Kalau tidak, dipilih tidak. Dan apabila penghasilannya di bawah 60 juta rupiah, iya. Berarti kita mengisi yang 1770 SS. Nah, setelah itu kita isi tahun pajaknya. Tahun pajaknya pilih 2021, normal. Nah, setelah itu kita mau ngisi penghasilannya. Di sini kita samakan dengan bukti potong yang udah kita dapatkan dari bendahara. Nah, diisi di nomor 1 itu adalah penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto kita cek nih di bukti potongnya penghasilan brutonya berapa. Misalnya di contohnya itu 58 juta ya, 58 juta. Terus pengurangnya kita cek juga di situ ada pengurangan. Nah, itu udah ada ya di tanda panahnya itu jumlah pengurangnya berapa misalkan dimasukkan di nomor 2. Nah, nanti untuk penghasilan tidak kena pajak itu Bapak Ibu pilih sesuai sama bukti potongnya. Di situ biasanya dicantumkan misalnya statusnya K1 atau K0 atau TK0, tidak kawin, tidak ada tanggungan. Nah, misalnya contohnya ini TK0, kita pilih TK0. Nah, dia otomatis nanti angka-angkanya itu muncul sendiri, angka-angka pajaknya itu berapa. Nah, kita samakan lagi sama bukti potongnya ya. Kalau misalkan bukti potongnya udah benar, harusnya angkanya sama dengan yang muncul di DJP online-nya itu. Nah, seperti itu. Setelah itu, nah ini untuk penghasilan tidak kena pajak, itu perhitungannya 54 juta untuk diri wajib pajak itu. Jadi kalau misalnya statusnya tidak kawin, berarti penghasilan tidak kena pajaknya dalam setahun itu 54 juta. Tapi kalau misalnya statusnya penghasilan tidak kena pajak ini untuk status wajib pajak pada tanggal 1 Januari ya Bapak Ibu, misalnya 1 Januari 2021 statusnya itu belum menikah. Nah, baru menikah misalnya pertengahan tahun. Maka nanti di bukti potongnya itu tetap statusnya itu tidak kawin 0, walaupun sebenarnya dia sudah kawin, misalnya dia sudah kawin pertengahan tahun, tapi tetap statusnya itu TK0 yang kita isi. Nah, kalau TK0 atau tidak kawin itu 54 juta, kalau misalnya ada tambahan pegawai kawin, itu ditambah berarti K1 berarti 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500. Jadinya 63 juta gitu. Nah, kita sudah isi kan yang bagian A untuk pajak penghasilan. Nah, nanti di bagian B itu ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, itu nanti diisi untuk yang nomor 8 itu dasar pengenaan pajaknya atau penghasilan bruto atau pajak penghasilan final yang bersifat final dimasukkan di nomor 8. Untuk yang nomor 9 itu pajak penghasilannya berapa dari penghasilan yang bersifat final itu. Nah, yang nomor 10 itu adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
Selanjutnya adalah daftar harta dan kewajiban. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi daftar harta sama kewajiban. Harta itu adalah nilai asetnya per akhir tahun pajak yang dilaporkan. Misalkan untuk tahun pajak 2021, berarti harta per 31 Desember 2021 itu berapa nilai total asetnya berapa? Misalnya 10 juta misalnya. Nah, nanti diisikan di situ 10 juta rupiah. Terus untuk yang kewajiban atau hutang, misalkan punya pinjaman, sisa saldo pinjaman sama bunganya misalnya 15 juta. Misalnya dia minjemnya 25 juta, tapi sisa saldo pinjamannya per 31 Desember itu 15 juta, berarti yang kita input adalah 15 juta di jumlah kewajibannya. Next, habis itu klik berikutnya, kita klik setuju untuk pernyataan, setelah itu selanjutnya kita minta kode verifikasi terlebih dahulu. Nah, itu kita klik yang warna kuning itu, kode verifikasinya kita bisa kirim ke email atau ke nomor HP. Nanti kita klik OK, kita cek email kita, nanti ada kode verifikasi, kita input kode verifikasinya di nomor 4 itu, terus kirim SPT, udah selesai kayak gitu. Nanti bukti lapornya bahwa kita sudah melaporkan tuh seperti ini, namanya bukti penerimaan elektronik. Jadi Bapak Ibu kalau sudah selesai, udah dapat bukti penerimaan elektronik tadi, berarti sudah selesai kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunan, seperti itu. Nah, biasanya itu kendalanya itu adalah dalam pengiriman kode verifikasi. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya udah ngirim nih kode verifikasi kok nggak muncul ya di email kayak gitu. Nah, nanti dicek lagi kode verifikasinya mungkin masuknya ke spam atau ke trash, karena kadang dia masuk ke sana, atau misalnya udah dicek masih nggak ada, coba nanti diganti emailnya pakai email selain yang Gmail. Misalnya pakai Yahoo, nah nanti diganti dulu di profil emailnya yang baru, nah nanti baru kirim lagi kode verifikasi. Atau misalkan mau pakai nomor HP juga bisa, dipastikan juga di profilnya itu udah diupdate nomor HP-nya Bapak Ibu, udah dimasukkan nomornya yang benar dan emailnya yang benar, kayak gitu. Nanti bisa juga dikirim ke nomor HP. Kayak gitu. Nah, ini profil yang tadi saya bilang, kalau misalkan mau diganti email atau nomor HP-nya yang baru, bisa diinput di menu profil. Nah, selanjutnya untuk yang formulir 1770S, itu juga hampir sama namanya, pengisiannya juga melalui e-filing, cuman ini lebih banyak yang diisi karena penghasilannya kan di atas 60 juta dalam setahun, jadi dia lebih banyak yang harus di-input seperti itu. Nah, tata cara pengisiannya juga sama. Yang pertama kita isi apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas. Kalau misalnya tidak, misalnya penghasilan cuma dari satu pemberi kerja, kita pilih tidak. Terus kalau misalnya tidak ada perjanjian pisah harta atau memilih terpisah dengan pasangannya, pilih tidak. Terus penghasilannya kurang dari 60 juta, tidak. Nah, nanti untuk formulir 1770S ini ada 3 pilihan. Cuman saran saya tuh pakai yang bentuk formulir karena lebih gampang. Jadi kita pilih yang bentuk formulir aja. Nah, dengan bentuk formulir nanti dipandu pengisiannya. Nah, setelah itu kita pilih tahun pajaknya 2021, selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan bersifat final. Nah, itu misalkan ada Bapak Ibu punya deposito di bank, itu kan ada bunganya. Nah, itu masuk ke penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, saya itu misalkan ada dividen, misalnya kayak gitu, punya dividen di perusahaan mana. Nah, itu juga masuk ke penghasilan yang dikenakan PPh final. Nanti di situ di-input nilai bunga depositonya berapa, terus nilai dividennya berapa. Oh iya, sama ini juga Bapak Ibu kan biasanya dapat tuh honorarium. Nah, honorarium itu juga masuk ke sini, penghasilan yang dikenakan PPh final. Biasanya tuh dari bendahara tuh dikasih juga kan, kayak misalnya bukti potong pengenaan penghasilan honorariumnya. Nah, itu direkap jumlah penghasilannya berapa. Setelah itu diklik tambah, terus Bapak Ibu nanti ada pilihannya honorarium yang bersumber dari APBN atau APBD. Nanti di situ diinput nilai penghasilannya berapa sama nilai pajak yang udah dipotong sama bendaharanya berapa. Kayak gitu. Next. Nah, kalau misalkan ada yang mau diubah, bisa diklik ubah juga di situ.
Nah, selanjutnya kita ngisi harta pada akhir tahun. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang sebelumnya udah pernah mengisi e-filing dan dia tahun sebelumnya tuh udah pernah mengisi harta, nah nanti dia akan muncul harta pada SPT tahun lalu. Nah Bapak Ibu bisa klik itu, jadi nggak perlu ngisi 2 kali dari awal, nanti akan muncul data-data kita yang tahun lalu. Nah nanti kalau misalkan ada perubahan, entah itu dijual atau misalkan nilainya sudah berubah, nanti kita bisa klik ubah untuk setiap asetnya itu. Kalau misalnya ada harta baru, kita klik tambah. Nah, hartanya ini misalnya ada rumah atas nama pribadi atau mungkin rumahnya itu warisan, itu juga bisa masuk di daftar harta. Terus ada tabungan di bank atau ada punya kendaraan atau punya saham kayak gitu, itu bisa masuk ke hartanya ini kayak gitu. Dan nilainya adalah nilai per akhir tahun tahun pajak itu. Misalnya 2021 berarti per 31 Desember nilai asetnya berapa, seperti itu. Nah, ini contoh pengisian daftar harta ya Bapak Ibu, misalnya jenis hartanya rumah. Tahunnya perolehannya 1995, harganya 80 juta. Nah, di keterangannya itu bisa diisi nilai NOP-nya, nomornya, objek pajak, sama misalkan mau ditulis luas tanahnya berapa, misalnya 120 meter persegi kayak gitu. Terus misalnya punya kendaraan, mobil. Nah, nilai nomor BPKB-nya berapa itu bisa diinput di keterangan kayak gitu. Nah, setelah kita sudah mengisi harta, kita misalkan punya pinjaman di bank, kita juga bisa nih ngisi berdasarkan data pada tahun lalu. Kita tinggal klik yang utang pada SPT tahun lalu, nah nanti muncul data yang tahun lalu, nah tinggal kita edit aja nilai hutangnya berapa, kalau misalkan ada perubahan kan berkurang tuh, nah nanti kita sesuaikan juga jumlahnya per tahun yang terakhir berapa nilai hutangnya, seperti itu. Terus diklik simpan. Iya, tahun peminjaman itu tahun Bapak Ibu mengajukan pinjaman. Selanjutnya kita mengisi daftar susunan anggota keluarga. Jadi Bapak Ibu kan tadi udah menyiapkan tuh selain bukti potong, terus daftar harta utang, menyiapkan juga kartu keluarga. Nah nanti di daftar susunan anggota keluarga ini diisi data suami, istri dan sama data anak-anaknya. Kalau misalkan tahun lalu sudah mengisi, bisa diklik yang tanggungan pada SPT tahun lalu, kayak gitu. Nanti ini ada data keluarga, diisikan nama, nomor induk KTP, terus status sama pekerjaan. Nah ini cara menginputnya, nomor induk KTP dan ini jenis pekerjaan. Masukkan data dari penghasilan lain. Nah ini kita misalkan ada penghasilan dari yang bersifat yang dikenakan PPh final atau bersifat final, penghasilan dalam negeri lainnya. Misalnya punya penghasilan bunga, royalti, atau Bapak Ibu punya rumah misalkan terus disewakan ke orang lain. Nah, itu kan dapat tuh penghasilan sewa. Nah, itu dimasukkan di nomor 3. Atau Bapak Ibu dapat hadiah undian nih. Nah, itu bisa dimasukkan nilai hadiahnya itu di nomor 4. Terus nomor 5, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Misalnya Bapak Ibu jual beli tanah. Nah, ada keuntungan dari hasil itu, pengalihan harta itu dimasukkan di sini. Atau misalnya jual beli kendaraan, kayak gitu. Terus penghasilan lainnya. Nah, kan Bapak Ibu udah dapat tuh bukti potong 1721A2 ya. Nah, di situ kita isi di daftar pemotongan. Jadi karena kita itu sifatnya dipotong oleh pemberi kerja kita atau dari kantor kita, jadi nanti kita tinggal input data di bagian daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, nanti diklik tambah di situ. Setelah itu kita input data pemotongan sesuai dengan bukti potong yang kita dikasih itu. Nah, nanti kita isi jenis pajaknya pasal 21, terus NPWP pemotong yaitu NPWP kantor atau NPWP bendahara,
Setelah itu tinggal di enter, nanti akan muncul data nama pemotongnya. Nanti dicocokkan udah benar atau enggak nih NPWP-nya sama namanya sama enggak sama yang di bukti potong kita. Setelah itu nomor bukti pemotongan atau pemungutannya itu yang di lingkarin kuning itu kita input di bagian nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Nah, habis itu tanggal bukti pemotongan itu tanggal yang paling bawah sebelah kanan. Itu ada yang di sebelah tanda tangan, ada tanggal, nah itu input tanggalnya, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut adalah di kolom paling bawah di bagian PPh yang telah dipotong. Nah, setelah kita sudah input semuanya, daftar pemotongan sudah kita input, setelah itu baru kita masuk ke bagian tidak kawin atau kawin. Tadi kan status PTKP-nya. Status PTKP-nya kita samakan dengan bukti potong yang sudah kita dapat. Nah, nanti di situ di input, misalnya statusnya di situ tidak kawin 0. Nah, nanti kita udah isi, misal statusnya itu kawin anak 2. Nah, ini contohnya misalnya kawin anak 2. Kita pilih kawin, terus sebelah kanannya itu tanggungannya berapa 2 orang, kita isi 2. Nanti angkanya otomatis muncul. Nah, kalau sudah, kita masuk ke kolom C, PPh terutang. Seharusnya jumlah PPh yang terutang, hasil hitungan dari aplikasi, sama yang kita input dari awal itu harusnya sama. Jadi nanti statusnya akan nihil. Lanjut ke D, nah nanti di situ ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan udah benar hitungan yang bukti potong yang Bapak Ibu dapat sama yang di aplikasi, nanti hasilnya akan nihil. Berarti itu udah benar ya Bapak Ibu, bukti potongnya udah benar, terus Bapak Ibu juga udah menginput dengan benar. Nah, kalau sudah nihil, lanjut ke F. Nah, ini kalau misalkan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, ini kalau misalkan Bapak Ibu ada penghasilan lain yang sifatnya tidak final, nanti itu ada pajak yang harus dibayarkan juga. Pasti statusnya nanti akan kurang bayar. Terus klik setuju, selanjutnya. Nah, kalau udah sama kayak yang tadi ya Bapak Ibu, diklik yang kode verifikasinya, kirim ke email, cek emailnya, ditunggu. Kalau misalnya sudah muncul kode verifikasi, diinput di kode verifikasinya, lalu kirim SPT, udah selesai. Nah, udah dapat bukti penerimaan elektronik. Jadi kalau misalkan ternyata kalau misalkan SPT-nya ternyata berstatusnya kurang bayar. Nah, nanti kan akan muncul di nomor 7 itu muncul statusnya kurang bayar. Misalnya ternyata setelah dihitung penghasilannya Bapak Ibu tuh yang dipotong pajak hanya 300.000, hanya berapa yang dipotong ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya terutang, berarti Bapak Ibu harus menyetorkan dulu pajak penghasilannya.